selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Sebelum guru mulai pembelajaran hari ini, guru absen terlebih dahulu ya. Sekarang tanggal berapa ya Mbak ya? Guru absen dari Mbak Dila, Mbak Afri, Mbak Manda, Mbak Desi, Fatimah Nuzaro, Hafiza, Laila Rohma, Maulida, Nabila, Nur Fatia, Sahda, Septiana, Silsila, Siratun, Uji, dan Mbak Zara. Alhamdulillah berangkat semua ya. Oke, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang nanti kita belajar tentang sholat fardu 5 waktu. Tapi sebelum ke sholat fardu 5 waktu, kemarin kita sudah membahas tentang materi toharoh, yaitu tentang berwudu ya. Karena wudu adalah awal dari semua ibadah ya. Sholat harus berwudu dahulu. Kalau tidak berwudu sholatnya gimana? Tidak sah ya. Jadi setelah sholat wudu kita tentu belajar tentang sholat fardu 5 waktu. Oke. Nanti Bu Guru jelaskan terlebih dahulu materi ini sedikit. Nanti kita akan berdiskusi tentang sholat fardu. Silakan dibuka LKS-nya halaman berapa ya? Oke. Halaman 27 ya. Boleh sambil dibaca dulu, nanti dulu siapkan materi. Ya. Tentang sholat fardu 5 waktu, nanti kita akan belajar tentang pengertian sholat itu apa, hukum sholat itu seperti apa, kemudian syarat wajibnya, syarat sah, dan rukun dari sholat. Ya. Nanti untuk pengertian dan hukum akan diberi jelaskan. Nanti untuk syarat sah, syarat wajib, dan rukun nanti kita diskusi bareng-bareng untuk membuat serangkaian materinya. Oke? Yang pertama adalah apa itu sholat? Ada yang tahu sholat? Sholat itu apa? Kalian setiap hari melaksanakan sholat. Sholat ya? Sholat 5 waktu. Oke, alhamdulillah kita sebagai orang Islam wajib menunaikan ibadah sholat. Berapa kali dalam sehari? 5, betul sekali. Nah, sholat, pengertian sholat itu ada 2. Biasa dalam ilmu fikih itu kalau pengertian itu ada 2, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa terlebih dahulu, sholat itu adalah berdoa. Kita berdoa kepada Allah, memohon ya, berdoa. Kemudian dari segi istilah, apa? Bisa dibaca bahagia. Ya, betul sekali ya. Ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu ya. Takbir ya, pertama takbir, Allahu Akbar ya. Dan terakhir adalah salam. Ada perbuatannya itu meliputi takbir, ruku, sujud, itu perbuatan, dan perkataannya meliputi pembacaan surat Al-Fatihah, pembacaan surat pendek, itu perkataan. Dan dimulai dari takbir ya, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian secara istilah dari sholat ya. Paham semua? Ada yang perlu ditanyakan tentang pengertian sholat? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Selanjutnya itu adalah bagaimana hukum sholat 5 waktu. Ada yang tahu hukum sholat? Sholat itu hukumnya bagaimana? Wajibkah? Sunnahkah?
Makruh kah? Apa Mbak? Wajib? Apakah benar wajib? Nah, hukum dari sholat adalah fardu ain. Fardu ain itu seperti apa sih? Fardu yang untuk diri sendiri ya. Kalau guru melaksanakan sholat itu pahala untuk guru, dosanya untuk guru ya. Kalau kamu tidak melaksanakan sholat, yang dosa kamu, guru tidak dosa, itu namanya fardu ain ya. Itu kalau kita melaksanakan, kita yang dapat pahala, kita tidak melaksanakan, kita juga yang berdosa ya. Bukan orang lain ya. Beda dengan fardunya satu lagi, fardu apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu orang tidak melaksanakan, maka semua kelompok di dalam situ akan berdosa semua. Tapi ketika salah satu orang sudah melaksanakan, walaupun itu satu orang telah menggugurkan semua dosa-dosa dari sekelompok orang tersebut. Itu kalau fardu kifayah, contohnya itu ketika pemulasaran jenazah atau untuk itu jenazah. Kalau untuk sholat 5 waktu itu fardunya fardu ain ya. Coba selain sholat, apalagi yang hukumnya fardu ain? Apa Mbak? Puasa. Oke, betul sekali. Puasa juga hukumnya fardu ain ya. Karena kita melaksanakan kita yang dapat pahala. Ya. Itu tadi ya sudah Guru jelaskan ya. Maksud dari fardu ain adalah setiap muslim yang sudah mukallaf wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Apabila tidak melaksanakan, apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa atau dosa. Itu maksud dari fardu ain. Dari sabda Rasulullah SAW, amal yang pertama-tama akan dihisab bagi seorang hamba Allah pada kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, maka akan baik semua amalnya, dan jika sholatnya rusak, maka akan rusak pula semua amalnya. Itu dari hadis riwayat Tabarani. Itu ya. Jadi sholat itu seperti kita curhat sama Allah ya. Mau curhat sama temen deh, bisa sampai nangis-nangis ya. Masa sama Allah nggak bisa nangis ya? Harus khusyuk ya. Luapkan semua apa yang kamu pendam di hati kepada Allah ya. Hanya kepada Allah ya, jangan sama dengan yang lain ya. Any question? Kalau tidak, silakan. Silahkan buat menjadi 3 kelompok ya. Pas ini ya, ini baris 1, baris 2, baris 3. Oke. Baris yang pertama dari sini, ini menjelaskan tentang syarat wajib sholat 5 waktu. Nanti kalian rangkum di sebuah kertas, diskusikan ya. Hal-hal yang penting apa saja yang nanti kalian tulis di situ. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan. Kalau waktunya cukup nanti presentasikan di depan. Kalau tidak, nanti ditunggu dulu, minggu depan kita akan presentasikan ya. Oke? Dari kelompok dari sini dulu. Nanti menjelaskan tentang syarat wajib sholat 5 waktu. Untuk yang tengah menjelaskan tentang syarat sah sholat 5 waktu. Dan yang dari sini, yang ini pada bagian ini, itu menjelaskan tentang rukun sholat 5 waktu. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silakan diskusikan dengan kelompok kalian, ditulis di kertas, selembar kertas ya. Nanti kalau waktunya cukup kita maju, kalau tidak nanti dikumpulkan yang untuk besok maksudnya. Kemudian disiapkan juga pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok lain ya. Nanti yang mengajukan pertanyaan dan bisa menjawab nanti akan guru kasih nilai plus untuk kalian. Oke? Oke, silakan diskusikan waktu kalian berapa? Mau berapa menit? 20? 30? Oke. 30 menit untuk mendiskusikannya. Silakan didiskusikan. Boleh buka buku, boleh silakan rangkum dari LKS.
Oke, itu tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan 3 tentang syarat wajib sholat 5 waktu, syarat sah sholat 5 waktu, dan tentang rukun sholat 5 waktu. Dari semua yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, masih adakah yang kurang paham? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini ya, guru mengulas sedikit lagi ya. Apa tadi itu tentang sholat? Apa itu sholat? Coba Mbak Desi, apa sholat itu? Oke, betul sekali ya. Sholat itu dari dua pengertian ya, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa artinya berdoa. Kalau secara istilah itu ibadah yang tersusun dari perkataan dan perbuatan ya. Perbuatan atau perkataan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sekali ya, dengan syarat dan rukun tertentu. Untuk syaratnya tadi sudah dijelaskan sama kelompok teman-teman kalian ya. Ya, dari syarat wajib itu apa? Beragama Islam, apa lagi? Betul sekali. Berakal sehat. Kemudian apa lagi? Balik. Balik itu apa balik? Balik itu sudah dewasa. Tandanya dewasa apa? Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan haid ya. Kemudian telah sampai dakwah dan yang terakhir terjaga atau tidak tertidur ya. Itu syarat wajibnya. Syaratnya tadi sudah, rukunnya tadi sudah. Oke? Kemudian hukum dari sholat itu apa Mbak? Mbak siapa ya? Mbak Sari. Betul sekali. Hukum dari sholat adalah fardu ain. Fardu ain itu apa tadi? Ya. Fardu yang ada coba ini. Mana? Fardu ain adalah setiap muslim yang sudah mukallaf wajib mengerjakan sholat. Apabila mengerjakan akan mendapat pahala, apabila tidak mengerjakan maka mendapat dosa, yaitu adalah fardu ain. Oke? Dari pengertian hukum, syarat wajib, syarat syah, rukun sholat, ada yang ditanyakan lagi, sudah paham semua? Sudah? Oke, sudah paham semua ya? Oke, pesan dari guru adalah jangan tinggalkan sholat. Karena apa tadi itu? Sabda Rasulullah dari hadis elektronik, sholat adalah amal yang pertama-tama akan dihisab di yaumul kiamah nanti ya. Jika nanti kalian sholatnya bagus, maka semua amal insya Allah bagus. Oke? Ya, pesan guru itu ya, jaga sholatnya, sholat 5. Oke? Karena waktunya sudah habis, guru terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala khilaf guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan lagi.